Para Bapak dan Ibu dan saudara-saudari sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus. Berbicara tentang iman, kalau kita melihat secara universal dan global, iman itu ya, iman Katolik lah kita katakan, memang hanya 12 dulu yang mempercayai Yesus, kemudian satu juga mengkhianati. Tapi kalau kita lihat sekarang ya, 1,4 miliar hanya Katolik. Yang dulu hanya si Petrus, Yakobus dan lain itu. Sudah 2000 tahun, luar biasa juga sebenarnya iman ini kan, berkembang dan tak terasa. Para Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, ada seorang ibu yang rupanya dia bertobat, sebelumnya tidak Kristen dan mau menjadi Kristen, dan masuk dia ke salah satu gereja sekte tertentu lah. Jadi mulai dia bergereja di situ, dan pemimpin gereja sekte itu meyakinkan dia, iman itu memang kadang-kadang harus tenang-tenang dan nanti akan banyak penderitaan yang kadang kita terima. Beberapa waktu kemudian datanglah ibu itu, memang betul-betul suami saya tidak setuju bahwa saya menjadi Kristen dan saya terus-terus dimarahi asal pulang ke rumah. Tapi saya pikir, walaupun dikimpi dan seterusnya, iman harus bertahan. Seperti Bapak mengatakan, yakin. 2-3 minggu lagi datang ibu ini. Wah, makin parah. Makin parah. Kenapa? Kata pendetanya. Suamiku sudah mengancam akan dibunuhnya aku kalau aku masih tetap ke gereja itu. Ke gereja Bapak ini. Hati datang pendetanya makin diyakinkan. Kadang-kadang memang ancaman itu banyak demi iman kita. Tapi ibu harus bertekun terus berdoa. Tuhan akan menjaga, Tuhan akan menjaga. Wah, itulah dia, tabah. 2 minggu kemudian datanglah ibu itu. Wah, mukanya makin apa. Jadi pas pendeta itu sudah berpikir-pikir, itu lagi keluhannya, udah tahunya aku. Oke, bagaimana rupanya? Apa belum tabah kamu? Kan kamu tidak dibunuh. Lihatlah Tuhan menjaga kamu. Ya pendeta kami. Tapi yang paling parah sekarang ialah, kenapa? Imanku memang sudah teruji. Tapi kemana nanti? Katanya suami akan membunuh Bapak karena menerima aku. Kalau gitu jangan lagi ke gereja ini kamu, jangan lagi pindah gereja lah. Iman pendetanya justru tak bisa tak tumbuhkan, yang ketakutan iman ibu ini bertumbuh. Kadang-kadang para Bapak dan Ibu sekalian, kita ini kalau sepertinya menasihati orang kan jagonya kita. Tapi menasihati sendiri jangan. Kalau umpamanya hal-hal tentang iman ini atau memberikan orang motivasi bisa, kita tidak untuk diri kita. Kalau pada hari ini kita dengarkan bagaimanakah sebenarnya benih itu yang dikatakan oleh Tuhan ya. Untuk saya sebenarnya lucu ajaran Yesus ini. Lucu ya. Kayak mengajar anak TK. Anak SD lah yang diajarinya kan, atau yang masih kecil-kecil. Diterangkannya semua. Alah, aku udah tahu. Dan kalau kita ikuti ya, beginilah katanya kan. Ada orang yang menaburkan benih di tanah. Allah. Pada malam hari ya tidur dan pada siang hari ya bangun. Allah. Benih itu bertunas dan tumbuh. Allah. Bagaimana terjadinya? Orang itu tidak tahu. Allah. Tahu kalian Allah? Iya ya. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Udah lama aku tahu itu. Mula-mula tangkainya ke anak SD. Tahu kalian? Mula-mula tangkainya iyalah, mana mungkin langsung buah. Kemudian lalu bulurnya, karena gandum ini kan keluarlah. Tahu. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu mulai matang. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit. Sebab musim menuai, aku pun tahu.
Semua orang tahu itu kan. Tapi kenapa Yesus membuat perumpamaan? Apakah memang orang-orang yang mendengar dia bodoh-bodoh semua kan? Tapi memang di sini intinya manusia sangat ingin kalau spektakuler, instan. Baru beriman sudah bisa bersaksi. Kan banyak seperti itu tokoh-tokoh agama kan. Baru dia masuk agama itu sudah dia menjadi pengkhotbah ulung. Wah, rusaklah semua dunia dibuatnya kan. Baru 1 hari sudah dia besoknya pengkhotbah. Pada hari ini sebenarnya Yesus ingin menekankan juga tadi seperti biji sawi itu ya. Sebenarnya iman itu sangat bertumbuh dalam keheningan. Dan kadang memang dia tidak kita rasakan. Benih itu bertumbuh. Para suster kita yang 2 ini, 2 orang kan. Orang ini kan masih anak-anak sebenarnya dalam panggilan. Dari mana dulu orang ini kan? Jadi paspiran, postulan, kemudian menjadi sejenis suster, sejenis lah. Tak tahu mereka kami kan. Tapi kadang-kadang kalau nanti mereka disekolahkan ke Jogja S1, S2, wah, inilah baru panggilan. Tapi kalau ditempatkan umpamanya nanti suster jadi tukang sapu di rumah ya. Ya kali wah, tukang sapunya ngapain aku jadi suster kalau tukang sapu. Bisa, karena kita rasakan kalau beriman itu harus ada prestasi. Harus ada yang tinggi. Kalau dalam tradisi atau sejarah sebenarnya kan, kalau kita lihat, jarangnya orang yang sangat hebat, otaknya hebat, tulisannya hebat, menjadi orang kudus. Mungkin masuk nerakanya itu. Pada umumnya dalam sejarah, bruder-bruder penjaga pintu, atau hanya tukang jahit, itu menjadi orang kudus. Atau suster hanya di dapur, itu jadi orang kudus. Bisa dia membuat tanda keajaiban dan menjadi itu pada umumnya. Karena penghayatan tentang iman itu jangan pernah kita pikir bahwa iman itu harus hebat. Semua dunia melihat, barulah dia orang beriman. Iman itu seperti yang diutarakan Yesus ini, seperti yang diutarakan kepada anak TK itu, ingat pelan-pelan. Tapi memang ada juga yang tak berbuah. Apa yang terjadi sebenarnya? Disitulah kerjasama tanah tadi dikatakan, ditanamlah iman itu di hati kita bahkan biji sesawi. Tetapi kemudian kalau kita membuka hati, berdoa, umpamanya seperti si Tari di Jakarta pasti tak minggu lagi dia kan. Tapi dia berdoa, setiap hari berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan. Walaupun tidak pergi dia ke Medan Mall, hei bertobatlah kalian, imanku sudah kuat. Tidak. Tapi dengan itulah akhirnya iman itu makin bertumbuh. Dan ketika iman kita itu bertumbuh sebenarnya, orang melihat. Si Tari ini luar biasa, Katolik sejati ini. Dari wajahnya saja pun sudah nampak Roh Kudus bercahaya. Kenapa sebenarnya? Itulah buah. Pelan-pelan bertumbuh di keluarga pun umpamanya si ibu terus biasa-biasa saja. Lihatlah nanti anak-anaknya imannya bertumbuh. Keluarga itu makin bertumbuh dan makin cemerlang, makin cemerlang. Iman bagaimanapun memang seperti ibu tadi akan banyak juga kalau tumbuhan itu kan banyak juga ulat-ulat atau hama yang datang. Jadi dalam iman kita juga banyak hama yang datang kan. Namanya anak Magnificat ini nanti sesudah besar ini digoda ini menjadi tidak Katolik. Ngapain kau Katolik? Lebih enak di sini. Lari nanti itu. Sudah ada beberapa lari, kurang ajarnya itu kan. Karena imannya iman yang senang-senang. Tidak tahan kalau menderita, tidak sabar untuk menahan percobaan. Oh, tinggalkan.
pada hari ini justru rupanya ketika kita kerjasama dengan Tuhan, iman kita itu akan dipupuk. Dan tugas kita, seperti si Hanes ini, suster swasta kan, mungkin hanya di kantor atau di tempat kerja. Tapi kalau dikerjakan itu dengan penuh iman, itulah yang bercahaya. Dikerjakan dengan seluruh hati dan iman, barulah betul-betul itu bekerja. Dan itu akan nampak kepada orang. Ada orang namanya Peter, anak baru dia kan. Jadi dikatakan, katanya dia sangat percaya bahwa kalau ada iman, memindahkan gunung Sinabung pun supaya jangan meletus ke Danau Toba bisa. Asal ada imanmu sebesar biji sawi. Dikenal dia, katanya begitu. Datanglah orang menguji. Hei, Peter, katanya hebat kali ya, supranatural ada tenagamu. Ya, bisa kau memindahkan pohon ini? Oh, apa ini? Pohon mangga ini ke sana. Bisa. Maka dicobanya loh. Wah, tidak bisa pindah. Maka dia yang pergi. Kenapa kau pergi? Aku, karena pohon itu tidak mau pindah, akulah yang pindah. Kenapa? Seorang nabi harus rendah hati. Katanya, udah kan, kurang ajar juga dia menjawabkan. Jangan kita paksakan, aku yang datang. Pada hari ini Yesus sangat sederhana mengajarkan kepada kita tentang iman ini. Tapi memang kalau kita lihat, kadang-kadang kan kalau kita mau melihat gereja, yang manakah sebenarnya kan yang paling menonjol? Yang menonjol seharusnya seperti biji sawi itu. Keluarga-keluarga, kalau umpamanya kunjungan pun, para suster atau para pastor ke keluarga. Tapi yang paling enak sebenarnya membuat, buatlah besar-besaran. Di gereja, kalau bisa banyak orang, masukkan ke televisi, barulah ini namanya mempunyai iman. Tapi pada hari ini, Yesus tidak mengatakan itu. Iman itu kecil, tapi hayati, dan itu akan berbuah dan berkembang. Amin. Mari kita mengucapkan iman kepercayaan kita. Kita berdiri yang di luar. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya